Kalau belakangan ini Anda sering merasa tubuh cepat lelah, kulit mulai mengendur, nyeri di lutut makin sering datang, atau gigi makin mudah goyang, bisa jadi tubuh Anda sedang kekurangan kolagen. Bukan cuma soal kecantikan wajah, kolagen sebenarnya punya peran jauh lebih besar, apalagi di usia kita sekarang. Kolagen itu seperti lem alami dalam tubuh. Ia ada di kulit, sendi, tulang, otot, bahkan pembuluh darah. Ketika kadar kolagen menurun, tubuh kita mulai protes. Otot mudah menyusut, kulit mengendur, dan sendi mulai kaku atau nyeri saat bangun tidur. Itu sebabnya, memahami dari mana saja kita bisa mendapatkan kolagen secara alami adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan di usia 50-an ke atas. Sebelum lanjut, yuk bantu tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan info kesehatan praktis lainnya yang memang kami buat khusus untuk usia dewasa dan lansia. Tubuh kita sebenarnya bisa memproduksi kolagen sendiri, tapi proses itu butuh bahan baku. Nah, bahan bakunya bisa kita bantu lewat makanan. Salah satu sumber kolagen alami yang banyak disebut adalah tulang sapi, terutama bagian sendi, kaki, atau tulang rawan. Di dalamnya mengandung gelatin, yaitu bentuk kolagen yang sudah terurai. Ketika kita merebus tulang dalam waktu lama, seperti membuat kaldu, gelatin itu akan larut ke dalam air. Kaldu inilah yang bisa membantu tubuh memperbaiki jaringan ikat, memperkuat tulang, bahkan membuat kulit terasa lebih kenyal. Tapi pastikan, merebusnya cukup lama ya. Minimal 2-3 jam dan jangan tambahkan garam berlebihan. Ada juga sumber kolagen yang sering terlewatkan, padahal sangat mudah kita temukan di meja makan. Kulit ayam dan kulit ikan. Banyak orang menghindari bagian ini karena dianggap hanya lemak dan sampah makanan. Padahal kalau kita perhatikan lebih dalam, justru di bagian kulit itulah kolagen alami banyak tersimpan. Teksturnya yang kenyal itu bukan sekedar enak digigit, tapi juga menandakan kandungan protein struktural yang penting untuk menjaga elastisitas kulit, sendi, dan jaringan tubuh kita. Kulit ayam misalnya mengandung kolagen tipe I dan 3, dua jenis kolagen yang sangat penting bagi kulit dan tendon. Begitu juga dengan kulit ikan. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kulit ikan, seperti ikan nila atau ikan salmon, punya kandungan kolagen yang lebih mudah diserap tubuh daripada yang berasal dari mamalia. Ini karena struktur peptidanya lebih ringan dan lebih ramah bagi sistem pencernaan. Tak heran, ekstrak kolagen dari kulit ikan kini mulai banyak digunakan dalam produk suplemen. Tapi tentu saja ada catatan penting. Kulit ayam atau kulit ikan memang tinggi kolagen, tapi juga bisa mengandung lemak jenuh dan kolesterol, terutama jika dimasak dengan cara yang salah. Misalnya digoreng garing dengan minyak yang sudah dipakai berulang. Ini justru bisa merusak kandungan baik di dalamnya dan malah meningkatkan resiko peradangan. Maka bagi Anda yang punya riwayat kolesterol tinggi, hipertensi atau jantung, sangat dianjurkan untuk mengolahnya dengan cara yang lebih sehat. Misalnya direbus, dikukus, atau dipanggang tanpa minyak. Kalau ingin sedikit rasa gurih tanpa resiko, kulit ayam panggang yang dibumbui sederhana bisa menjadi pilihan. Jangan lupa, batasi porsinya. Cukup 1 potong kecil untuk melengkapi asupan protein, bukan sebagai camilan utama. Dan untuk kulit ikan, bisa dimasukkan ke dalam sup bening atau ditumis dengan sayuran tanpa minyak berlebih. Dengan cara ini, Anda tetap bisa mendapatkan manfaat kolagen alaminya tanpa harus mengorbankan kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Satu bahan alami yang sering luput adalah putih telur. Walaupun tidak mengandung kolagen langsung, putih telur kaya akan asam amino prolin, zat penting yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk kolagen sendiri. Karena itu, banyak orang yang sedang menjaga kebugaran atau menjalani diet mengandalkan putih telur sebagai menu harian. Bagi kita yang ingin tetap bertenaga dan menjaga massa otot agar tidak cepat menyusut, putih telur adalah pilihan yang ringan tapi bergizi. 2 atau 3 butir putih telur rebus di pagi hari sudah cukup membantu. Lalu, bagaimana dengan buah dan sayur? Jangan anggap remeh. Vitamin C yang banyak terdapat dalam jambu biji, jeruk, dan pepaya ternyata punya peran besar dalam pembentukan kolagen. Vitamin C ini ibarat tukang bangunan, membantu menyatukan asam amino menjadi kolagen yang utuh. Tanpa cukup vitamin C, tubuh kita tidak bisa membentuk kolagen dengan baik. Maka tak heran, kekurangan vitamin C sering dikaitkan dengan gusi berdarah, kulit mudah memar, atau luka yang lama sembuh. Selain jambu dan jeruk, Anda juga bisa mencoba stroberi, kiwi, dan nanas. Buah-buahan ini bukan cuma segar, tapi juga mengandung antioksidan yang melindungi kolagen dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi bukan sekedar menambah,
tapi juga menjaga yang sudah ada. Kalau Anda penggemar sayur, kabar baiknya ada beberapa sayuran yang sangat bersahabat untuk urusan kolagen. Bayam, brokoli, dan kale misalnya mengandung vitamin C dan zat besi yang mendukung proses regenerasi sel dan pembentukan kolagen. Bayangkan, hanya dengan menambahkan 1 mangkuk sayur rebus setiap hari, Anda sudah membantu tubuh memperbaiki jaringannya sendiri secara perlahan. Dan bagi Anda yang menyukai kacang-kacangan, ada kabar baik sekaligus peringatan. Kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, semua itu kaya akan asam amino dan tembaga. 2 zat yang sangat diperlukan untuk membentuk kolagen. Tapi, jika Anda punya gangguan ginjal atau kadar asam urat yang tinggi, hati-hati. Kacang-kacangan memang sehat, tapi dalam kondisi tertentu justru bisa memicu keluhan seperti nyeri sendi, bengkak, atau bahkan memperberat kerja ginjal. Jadi, konsumsi secukupnya, jangan berlebihan. Satu bahan yang mungkin mengejutkan adalah tomat. Buah merah ini mengandung likopen, zat antioksidan yang bisa membantu melindungi kolagen dari kerusakan. Menariknya, likopen akan lebih mudah diserap tubuh ketika tomat dimasak. Jadi, memasak tomat sebentar, misalnya ditumis atau direbus, bisa membuat manfaatnya makin terasa. Ada juga teh hijau. Minuman ini kaya polifenol, yaitu antioksidan kuat yang menjaga kolagen tetap stabil di bawah kulit. Jika Anda tidak terbiasa minum teh hijau, bisa dicoba sesekali di pagi hari atau sore hari. Cukup 1 cangkir kecil. Rasanya mungkin agak pahit di awal, tapi lama-lama akan terasa menyegarkan. Lalu bagaimana dengan suplemen kolagen yang sekarang banyak dijual di pasaran? Apakah perlu? Jawabannya tergantung. Jika Anda sudah bisa mencukupi kebutuhan nutrisi lewat makanan, suplemen tidak selalu dibutuhkan. Tapi pada kondisi tertentu, misalnya sulit makan daging atau sayur karena masalah pencernaan atau gigi, suplemen bisa jadi alternatif. Hanya saja, pastikan memilih suplemen dari produsen terpercaya dan perhatikan tambahannya. Hindari suplemen yang mengandung gula tinggi atau bahan pewarna yang tidak perlu. Kabar menarik lainnya, beberapa studi juga menunjukkan bahwa kolagen dari ikan lebih mudah diserap tubuh dibandingkan kolagen dari sapi. Jadi, bagi Anda yang lebih cocok dengan protein laut, bisa mencoba kaldu ikan atau suplemen berbasis kolagen ikan. Tapi tentu saja kembali lagi ke kecocokan masing-masing tubuh, karena tidak semua orang cocok dengan jenis protein tertentu. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah gaya hidup. Merokok, terlalu sering terpapar sinar matahari langsung tanpa pelindung, dan stres berkepanjangan, semua itu bisa mempercepat kerusakan kolagen. Maka penting juga untuk melindungi diri dari paparan sinar UV, misalnya dengan menggunakan topi saat keluar rumah dan menjaga kualitas tidur. Jangan remehkan tidur malam yang cukup, karena disitulah tubuh memperbaiki jaringan-jaringan rusak, termasuk kolagen. Bagi Anda yang senang memasak, cobalah kombinasikan bahan-bahan tadi dalam menu harian Anda. Misalnya, buat sup kaldu tulang dengan tambahan tomat dan bayam, ditambah lauk telur rebus. Atau sarapan dengan buah jambu dan putih telur diselingi segelas teh hijau sore hari. Kombinasi sederhana ini bisa memberikan dukungan nyata untuk tubuh kita yang mulai menua. Kolagen bukan sekedar bahan kecantikan. Ia adalah fondasi penting untuk kesehatan kita. Dan kabar baiknya, kita bisa membantu tubuh membentuk kolagen dari dapur sendiri. Tidak harus mahal, tidak harus ribet. Yang penting konsisten dan sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Kalau Anda punya pengalaman menarik soal makanan tertentu yang terasa berdampak bagi kesehatan sendi atau kulit, silahkan tulis di kolom komentar. Sebutkan juga usia Anda agar kami bisa lebih memahami pengalaman para penonton kami. Karena seringkali pengalaman nyata dari sesama justru menjadi inspirasi yang paling mudah dipahami. Selalu jangan lupa tekan tombol like jika Anda merasa video ini bermanfaat dan subscribe untuk mengikuti info penting lainnya seputar kesehatan di usia dewasa. Karena semakin bertambah usia, justru semakin penting kita menjaga tubuh dengan penuh perhatian. Dan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti makanan di piring kita hari ini.